Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Ina Puspita. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai AR, MA, ARMA, dan ARIMA. Nah, latar belakang dari AR, MA, ARMA, dan ARIMA ini adalah data time series itu masih mengandung autokorelasi. Nah, makanya kita harus mencari alat untuk dapat mengatasi masalah autokorelasi dan dapat mengoreksi standar errornya sehingga menghasilkan best estimated lower variance, yaitu estimasi terbaik dengan variasi yang terkecil, yaitu dengan metode autoregresi. Nah, kita tahu bahwa time series analysis itu terbagi menjadi dua, ada yang univariat sama ada yang multivariat. Nah, di mana dari keduanya tersebut itu wajib untuk melakukan uji stasioner terlebih dahulu. Setelah kita mengetahui dia itu stasioner di tingkat level atau first difference atau second difference, maka kita bisa melakukan uji berikutnya gitu. Nah, kalau misalnya data tersebut itu stasioner di tingkat level, maka kita bisa menggunakan AR, MA, ARMA, ARCH, dan GAR. Apabila data tersebut itu stasioner di tingkat first difference atau second difference, maka kita bisa menggunakan ARIMA dan ARGR. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ya dari gambar cara menentukan pure AR, pure MA, atau pure ARMA. Nah, apabila kita mau menentukan pure AR, maka kita fokus melihat pada sisi PACF-nya gitu, sisi PACF-nya ini. Nah, pure AR itu PACF-nya itu cut off, dia cut off di sini, sedangkan ACF-nya itu dying down. Nah, kebalikannya kalau pure MA kita melihatnya dari sisi ACF-nya, dari sisi ACF-nya ini dia ACF-nya itu cut off dan PACF-nya itu dying down gitu ya teman-teman. Kemudian kalau pure ARMA itu keduanya antara PACF dan ACF-nya itu dua-duanya dying down gitu. Jadi kalau bisa mau lihat pure AR, lihat di PACF-nya yang cut off. Kalau pure MA, ACF-nya yang cut off. Kalau ARMA itu dua-duanya itu dying down gitu ya di koreogramnya. Nah, di sini kita bisa melihat dengan jelas nih cara menentukan ordo AR ya. Nah, ordo AR itu dilambangkan oleh P gitu. Dan untuk menentukan leg AR, maka kita harus hitung pada leg keberapa barnya itu melewati garis-garis putus di koreogram partial correlation. Nah, pada gambar ini kita lihat dari sisi yang sebelah sini gitu. Nah, di gambar ini kita bisa lihat kalau misalnya bar 1, 2 itu dia masih melewati garis merah gitu ya. Dan pada bar yang ketiga dia sudah masuk gitu, masuk ada di antara garisnya, maka bisa dikatakan kalau AR ini itu cut off, dia cut off ya setelah leg 2. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat cara menentukan MA ya, moving average. Nah, caranya itu sama, cara melihatnya, tapi dilihat dari sisi yang sebelah sini. Pada bar yang sebelah sini. Nah, kita bisa lihat di sini pada bar 1, 2, 3 dia masih melewati garis yang merah. Maka pada bar yang keempat dia sudah terlihat ya masuk ada di antara garis merahnya. Bisa dikatakan kalau MA ini cut off setelah leg 3 gitu kan di sini. Nah, kemudian mengenai ARMA dan ARIMA itu adalah model statistik yang digunakan untuk menganalisis dan mengamalkan data di net waktu, yaitu menggunakan nilai masa lalu dan sekarang untuk menghasilkan peramalan jangka pendeknya yang akurat. Nah, caranya yang pertama kita harus mengidentifikasi model tentatifnya. Kita harus mengetahui data tersebut itu stasioner di mana gitu. Apakah stasionernya di tingkat level atau di first difference atau di second difference. Nah, kemudian setelah itu kita bisa melihat
pola datanya, yaitu melalui parallelogram, dan menghitung leg AF dan MA-nya. Nah, caranya seperti yang telah disebutkan tadi. Kemudian kita harus mengestimasi model tentatifnya ya. Kemudian setelah mengestimasi model tentatif, kita bisa memilih model yang terbaik itu yang mana. Nah, model terbaik itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Nah, yang pertama, variabelnya yang signifikan, R-square-nya yang semakin besar, nilai AIC-nya yang semakin kecil, SIC-nya yang kecil, dan SSE-nya yang kecil. Nah, setelah kita mengetahui model mana yang terbaik, kita bisa melakukan peramalan, itu peramalan jangka pendek, yaitu maksimalnya 1 tahun, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa melihat ya cara menentukan model tentatif itu seperti apa. Nah, bisa dilihat di sini ada A5102 ya, dimana kita bisa mengetahui dari model ini bahwa ordo AM-nya 1, ordo I-nya 0, dan ordo MA-nya 2 gitu. Nah, karena di sini ordo I-nya 0, kita bisa tahu bahwa model tersebut ini stasionernya di tingkat level gitu, makanya 0 di sini. Karena kalau misalnya dia stasioner di tingkat first level maka 1, kalau di second level maka ordernya itu 2 gitu. Maka karena di sini stasioner di tingkat level, maka kita bisa langsung tulis aja ARMA 12 gitu. Nah, setelah kita punya satu model ini, maka kita bisa mengestimasi model-model yang lain gitu. Nah, jadi ARMA 12 ini kita bisa dapat 4 model. Nah, ada ARMA 10, ada ARMA 11, ada ARMA 01, dan ARMA 02. Nah, setelah kita mempunyai 4 model ini, kita bisa membandingkan ya pada setiap modelnya itu mana yang model terbaik, yaitu bisa dilihat dari signifikansinya, R-square-nya, dan nilai AIC-nya. Mari kita mulai demo uji ARIMA menggunakan software Stata. Nah, setelah kita mempunyai data di Excel, kita copy datanya, kemudian di Statanya kita klik ini, kita editor, kemudian dipastikan dan klik yang variable names. Nah, karena di sini datanya itu masih merah ya, kita harus mengubah tipe dari variabelnya gitu. Nah, caranya kita ke data, kemudian ke change data, ke other variable, kemudian pilih yang from string variable, karena jenis variabelnya dia itu dari string kita mau ubah menjadi numerik. Nah, sini kita pilih variabelnya inflasi, ini bisa buat nama variabel yang baru ya. Di sini udah ada kolom IFS yang di sini sudah tidak merah lagi ya datanya, maka yang ini kita hapus aja. Nah, setelah datanya sudah normal ya, sudah menjadi variabel yang numerik, maka kita bisa melanjutkan untuk melakukan uji ARIMA. Nah, pertama-tama kita di sini perlu reset tahun dulu untuk mengetahui bahwa data tersebut itu sudah terdeteksi data time series dari tahun 1960 sampai 2023 ya. Kemudian setelah itu kita akan melihat grafiknya terlebih dahulu. Kita ke grafik, kemudian ke time series graph, kemudian ke line plots. Create, pilih variabelnya, kemudian klik OK. Nah, di sini kita sudah ada ya grafiknya,
Kemudian kita perlu uji stasionaritas, dan caranya itu kita ke menu ini, pilih yang statistik, kemudian ke time series, kemudian ke tes, dan pilih yang ADF unit to test. Pilih variabelnya, kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa p-value-nya itu bernilai 0,000, yang artinya p-value-nya ini sudah stasioner gitu ya di tingkat level karena kurang dari 0,05. Dan kita lihat juga nih nilai tes statistiknya. Di sini nilai tes statistiknya itu min 5, yang mana dia itu lebih kecil dibanding nilai critical value-nya di 1%, 5%, maupun 10% gitu. Jadi data ini sudah stasioner di tingkat level gitu. Nah, kemudian setelah itu kita perlu mengecek fungsi autokorelasi dan fungsi pasial autokorelasinya. Misalnya kita tulis di sini di command-nya AC IFS. Nah, di sini kita bisa melihat lag dari MA. Dari MA. Sini kita bisa lihat pada bar ke-1, 2, 3. Nah, pada bar ketiga dia tuh masih melewati dari garisnya gitu. Nah, pada bar ke-4 dia sudah masuk dan seterusnya ya pada bar seterusnya dia sudah masuk berada di dalam garis yang abu-abu ini gitu. Artinya bisa dikatakan bahwa MA-nya itu cut off di leg 3 gitu. Nah, kemudian kita perlu mengecek PAC-nya. Kita kembali ke sini. Kemudian di sini tulis PAC spasi IFS. Di sini kita bisa melihat nilai ordo dari AR. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada bar ke-1 dia melewati dari garis, kemudian pada bar 2, 3, 4 dan seterusnya itu sudah masuk barnya itu sudah masuk pada garis yang abu-abu. Jadi bisa dikatakan kalau AR-nya itu ordonya itu 1 ya, dia cut off setelah leg 1. Jadi ordonya adalah ordo 1 gitu. Nah, kemudian kita lanjut untuk mengestimasi A5-nya. Nah, caranya kita bisa ke statistik, terus ke time series, yang bisa pilih yang A5 dan Armax mode ya. Nah, tapi bisa juga dengan cara di sini diketik A5 IFS, A5. Nah, di sini kita nulis hasil dari yang tadi yang kita melihat lagi-nya berapa dan ditabat dari kolerogram tadi AR-nya itu 1 ya, koma I-nya 0 karena dia stasioner di tingkat level dan MA-nya itu 3. Nah, jadi kita bisa menemukan model A5 103 gitu, spasi nolog. Nah, nolog di sini agar kita langsung bisa melihat hasilnya gitu tanpa melalui prosesnya gitu. Kemudian di klik enter aja. Nah, di sini kita bisa melihat p-value-nya itu masih ada yang lebih dari 0,05 gitu. Maka kita perlu mengecek kembali model yang lain yang mana yang terbaik itu, karena pada
Stata ini dia tidak bisa mengecek model terbaik secara langsung gitu ya. Jadi kita harus mengecek satu persatu dari kemungkinan model yang bisa didapatkan dari ARIMA 103 yang kita sudah dapatkan tadi. Nah, tapi sebelum itu kita perlu mengecek dulu nilai IC-nya gitu. Nah, caranya di sini tulis stat IC. Nah, jadi pada model ARIMA 103 IC-nya itu 550,24 gitu. Nah, karena tadi masih belum memenuhi ya, masih p-value-nya masih lebih dari 0,05, maka kita mencoba untuk mengecek model yang lain. Nah, kita seperti yang tadi ditulis ARIMA IFS, ARIMA. Nah, di sini kita ubah ya, karena tadi 103, maka sekarang 1,02 kurung tutup 0 enter. Nah, di sini kita bisa lihat p-value-nya sudah membaik ya, sudah membaik, tapi masih ada yang lebih dari 0,05 gitu. Berarti model ini belum model terbaik gitu. Kemudian kita cek nilai IC-nya juga pada model ini. Nah, di sini nilai IC-nya kita bandingkan sama yang tadi ya. Yang tadi itu 550,2466. Sini 550,12. Jadi bisa dilihat nilai IC itu semakin kecil itu semakin bagus gitu. Tapi model ini belum mencapai model terbaiknya gitu. Maka kita coba lagi model yang lain. Ketik ARIMA IFS, ARIMA, kurung buka. Nah, kita coba yang model 101 ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, p-value-nya itu sudah kurang dari 0,05 gitu ya, semua variabelnya. Maka bisa dikatakan model ARIMA 101 itu adalah model terbaik. Nah, kita harus membandingkan dengan nilai IC-nya juga ya. Stat IC, kemudian enter. Nah, di sini nilai IC-nya 548 ya, terbukti lebih kecil dari model yang tadi, yang nilainya itu 550. Maka kita bisa mendapatkan model terbaiknya itu ARIMA 101 gitu. Nah, kemudian setelah kita mempunyai model terbaik, kita akan melakukan forecasting data. Nah, caranya kita klik menu statistik, kemudian ke time series, kemudian ke setup, kemudian pilih yang ini, yang add. Nah, di sini karena saya pakai datanya tahunan dan ARIMA ini hanya bisa meramalkan jangka pendek ya, dan maksimalnya itu 1 tahun, maka di sini ditulis angka 1. Nah, kalau misalnya teman-teman yang lain datanya itu misalnya datanya bulanan, yang itu bisa ditulis di sini mau meramalkan sampai bulan berapa, misalnya mau 6 bulan, 7 bulan gitu. Nah, itu ditulis di sini aja gitu. Tapi karena di sini tahunan, maka ditulisnya 1 aja gitu, karena maksimal meramalkannya itu adalah 1 tahun gitu. Kemudian diklik OK. Nah, kemudian setelah itu kita tulis di sini predict FC
IFS, koma Y dynamic dalam kurung buka 2024 kurung tutup. Karena data terakhir yang saya punya yaitu dari tahun 1960 sampai 2023. Nah, di sini mau meramalin 1 tahun ke depan gitu, yaitu tahun 2024. Itu kita klik enter aja. Nah, setelah itu di tabel yang ini, nah kita bisa melihat ada kolom baru ya yang FCIFS. Di sini adalah peramalan. Nah, di tahun 2024 kita udah menemukan ya nilai peramalannya itu senilai ini gitu. 1 tahun ya. Nah, kemudian kita sandingkan dengan kurvanya itu seperti apa. Nah, kita pilih ke menu statistik, time series, pilih yang grafik, dan pilih yang line plot. Kemudian create, pilih yang variabelnya yang ini, yang FCIFS. Kemudian oke. Nah, di sini kita bisa melihat ya, yang biru itu data yang sebelumnya, dan yang merah ini adalah data peramalan gitu. Nah, di sini kan bisa kelihatan dia tuh ngeramalin buat tahun berikutnya, tapi karena di sini datanya tahunan, jadi nggak terlalu kelihatan gitu ya, jelas panjang datanya gitu. Tapi di sini ada kelihatan sedikit gitu ya, yang warna merah gitu. Nah, nilai forecasting ini tuh terbentuk dari persamaan A5 yang dipilih tadi gitu, yang digunakan, yang dipilih sebagai model terbaik. Nah, mungkin itu tutor ya uji A5 di Stata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.